Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa dilindungi Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa mengendalikan segala isi bumi beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa bagi hidup kami. Berkat yang melimpah dan anugerah yang Tuhan berikan membuat kami hingga saat ini dalam keadaan baik dan sehat. Tuhan Yesus, kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan ajar kami tentang firman Tuhan hari ini, buat kami mengerti dan mampu melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Lukas 17 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku, bila kita saat ini dalam masa-masa kesulitan, apakah seperti yang sekarang kita rasakan, kesulitan perekonomian ataupun kesulitan hal-hal lain yang membuat kita merasa beban berat, maka saudaraku, marilah kita bersyukur dalam hidup ini bahwa orang yang merasa dalam kesulitan telah dapat melakukan sangat banyak hal dengan kekuatan dan pikirannya sendiri. Segala-galanya makin dilihat sebagai usaha sendiri. Tetapi kita di dalam Tuhan yang sudah diselamatkan, maka bersyukur adalah sebagai bentuk iman kita. Semakin dalam kita memahami tentang kekuatan Tuhan Yesus, maka semakin juga kita terus mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Hingga setiap saat adalah waktu untuk bersyukur karena pemeliharaan Tuhan. Beriman dalam Tuhan tidak hanya membuat permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan hanya semata-mata dikabulkan Tuhan, tetapi lebih daripada itu bahwa Ia sudah menyelamatkan hidup kita sepenuhnya. Jadi pahami saudaraku bahwa kesulitan dan persoalan itu adalah hal yang diizinkan Tuhan terjadi bagi kehidupan kita supaya kita lebih dekat kepadanya, lebih mengandalkan kekuatan Tuhan dibanding kekuatan kita sendiri. Jangan jadi orang yang egois terhadap diri sendiri, yang mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi hendaklah kita menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sepenuhnya bergantung pada pengharapan dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita, membantu kita untuk memegang teguh iman kita hingga pada akhirnya kita bersama dengan Tuhan Yesus kelak di surga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami berterima kasih Bapa bahwa firman-Mu mengajarkan kami untuk kami tetap berdiri dan meneruskan perjalanan kehidupan kami dengan iman yang kami miliki. Tuhan, seringkali kami terus mengandalkan kekuatan dan pikiran kami sendiri, dan seringkali pula kami frustrasi karena tidak menemukan solusi atas setiap persoalan kami. Tapi hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Pertolongan dan kekuatan dari Tuhan adalah sepenuhnya yang mampu menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa harus sepenuhnya berpengharapan kepada Tuhan Yesus saja. Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, buatlah bangsa negara kami terus mengalami perbaikan kesejahteraan yang lebih baik. Biarlah setiap rakyat-Mu boleh memiliki pekerjaan dan penghasilan, sehingga boleh berdampak bagi setiap keluarga di Indonesia ini dan terjadi perubahan kesejahteraan di hari-hari mendatang. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya mereka mampu menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan benar dan takut akan Tuhan, sehingga sungguh setiap program perencanaan pembangunan yang direncanakan dan dijalankan dapat berdampak bagi rakyat-Mu dan membantu kesejahteraan rakyat-Mu lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa bagi dunia ini yang tidak baik-baik saja saat ini. Di mana-mana masih terjadi peperangan, perpecahan, baik antar bangsa maupun antar negara. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengasihi dunia ini. Berilah hati yang damai kepada orang-orang di pemerintahan di setiap bangsa dan negara, supaya mampu memimpin bangsa dan negara mereka dalam perdamaian, dan setiap warga negara dari dunia ini boleh
tenang dan aman dalam beraktivitas. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk keluarga kami. Tuhan lindungi dan sertai senantiasa dimanapun beraktivitas. Jadikan keluarga kami keluarga yang memancarkan kasih Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah orang lain boleh melihat Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di kehidupan mereka melalui keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan dan usaha kami. Tuhan yang berkati senantiasa, tambahkan terus rezeki dan kesehatan di dalam kami mengusahakannya Bapa, sehingga dengan berkat Tuhan tercukupi segala kebutuhan kami. Juga dengan itu pun Bapa kami boleh menolong sama kami yang membutuhkan. Terlebih Bapa ajar kami bijak mengelola berkat Tuhan agar tetap melalui berkat Tuhan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Hari ini biarlah Tuhan yang pimpin kehidupan kami. Senantiasa arahkan kami kemana harus melangkah Bapa, supaya hidup kami tetap di jalan yang Tuhan kehendaki dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati hidup kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.